Allahu qouli. Yang kami hormati Ibu Arum Diah Ripdianti, SPD MPD selaku Kepala SMP Mutu Colomadu. Yang kami hormati Ketua Tim P2AD Program Studi Pendidikan Biologi Bapak Dr. Jumadi, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Haryatmi MSI selaku pemateri pada siang hari ini, Bapak Ibu tim P2AD baik dosen maupun mahasiswa beserta Bapak Ibu peserta kegiatan P2AD Prodi Pendidikan Biologi FKIP UMS yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini dalam suasana yang cerah ceria, insya Allah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga kita bisa berkumpul baik meskipun secara virtual dalam rangka pertemuan perdana, bukan perdana, pertemuan kedua kegiatan dalam rangkaian kegiatan P2AD di SMP Mutu, kerjasama antara program studi pendidikan biologi dengan SMP Muhammadiyah program khusus Colomadu. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua materi yang pertama, pengantar umum dari kegiatan P2AD oleh Bapak Dr. Jumadi MKes. Kemudian yang ketiga adalah materi yang kedua dari Ibu Dr. Anda Haryatmi MSI tentang penyusunan modul. Kemudian yang keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak dan Ibu, agar pertemuan pada siang hari ini bernilai ibadah, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, pengembangan diri kita pribadi, maupun untuk kemajuan pendidikan pada umumnya. Marilah kita bersama-sama mengawali pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pengantar umum dari Ketua Tim P2AD. Untuk tim pertama dari program studi pendidikan biologi, monggo kami persilahkan. Ini dari tadi saya gonta-ganti gelarnya Pak Jum, maaf ya Pak Jum ya. Pak Dr. Jumadi M Biomed, silakan Pak. Nggih. Matur nuwun Bu Putri atas waktunya. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, juga kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa melakukan pertemuan secara daring dalam kegiatan pengabdian masyarakat P2AD di Sekolah Mitra yaitu SMP Muhammadiyah 7 program unggulan ke PCM Colomadu yang berbahagia. Dan terima kasih kepada Ibu Arum Diah Ripdianti yang telah sekian lama ya kita berkoordinasi, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mempertemukan seluruh Bapak Ibu guru yang ikut pelatihan media pembelajaran interaktif ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen program studi pendidikan biologi ya, yang nanti akan membersamai Bapak Ibu semua selama kurang lebih 2-3 bulan sampai menghasilkan produk media pembelajaran interaktif. Untuk itu saya akan coba memaparkan beberapa hal. Bapak Ibu, kegiatan pengabdian masyarakat
P2AD di PCM Colomadu dengan tema atau dengan judul Penguatan Literasi Berbasis ICT bagi Guru SMP Muhammadiyah 7 Program Unggulan Colomadu melalui pelatihan desain media pembelajaran interaktif. Bahwa setelah berkoordinasi dengan Ibu Harum, kami menyepakati kebutuhan yang pertama yang perlu dikuasai oleh Bapak Ibu guru di SMP Muhammadiyah Mutu ini dan Bapak Ibu guru di AUM PCM Colomadu adalah pelatihan desain media pembelajaran interaktif ini, karena penting sekali untuk mendukung pembelajaran kita yang lebih inovatif. Kemudian tujuan dari pengabdian ini adalah untuk peningkatan keterampilan literasi digital guru di SMP Mutu dan Bapak Ibu guru di AUM PCM Colomadu dalam pembuatan media ajar interaktif berbasis ICT. Yang kedua, yaitu dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa pada materi yang diajarkan guru melalui media ajar interaktif berbasis ICT yang selama ini Bapak Ibu guru selama 2 tahun terakhir ini biasanya masih menggunakan komunikasi daring melalui Google Classroom atau media media-media yang lain. Nah, ini kita akan mencoba memberikan sedikit inovasi kepada Bapak Ibu dalam media pembelajaran interaktif ini. Mudah-mudahan nanti sangat disukai oleh peserta didik kita di sekolah kita di PCM Colomadu. Yang ketiga, menjalin silaturahmi. Nah, ini yang penting penekanannya, menjalin silaturahmi dan kerjasama antara program studi pendidikan biologi dan seluruh amal usaha Muhammadiyah, khususnya sekolah-sekolah di Kecamatan Colomadu ini, untuk saling bekerja sama, saling meningkatkan, bersinergi, memajukan umat, khususnya di bidang pendidikan. Ini maaf, ini malam mungkin yang ketik ini jadi Muhammadiyah, kurang hanya ya, mohon maaf. Kemudian untuk peserta, semua guru mata pelajaran di SMP Muhammadiyah 7 program unggulan dan guru-guru di AUM di PCM Colomadu. Kemudian kami juga melibatkan mahasiswa program studi pendidikan biologi FKIP UMS yang mengikuti pengabdian masyarakat ini. Adik-adik mahasiswa ini semester 5 sebanyak 5 mahasiswa. Kemudian kompetensi apa yang akan dicapai setelah mengikuti pelatihan ini, yaitu seluruh peserta mampu merencanakan, melaksanakan, dan membuat multimedia pembelajaran interaktif sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, sesuai perkembangan materi terkini atau teknologi yang baru, atau menyesuaikan kurikulum-kurikulum yang ada. Materinya, yang pertama, bagaimana kita membuat modul dan soal evaluasi, pelatihan pembuatan media ajar interaktif yang meliputi cara install articulate storyline dan mendesain tampilan articulate storyline, kemudian pengenalan menu dan fasilitas di articulate storyline, membuat halaman intro, membuat dan menganimasikan halaman home, membuat halaman materi, membuat menu setting audio, kemudian membuat halaman info dan halaman keluar, ada game edukasi dan evaluasi, serta publish ke HTML dan APK. Insya Allah nanti kami akan membersamai Bapak Ibu semua, membantu, membimbing, sampai akhirnya Bapak Ibu semuanya bisa mempublish ke
HTML dan ke APK ini. Insya Allah nanti timnya Pak Guntur dan teman-teman akan membantu Bapak Ibu lebih mudah untuk membuat media ajar interaktif ini. Kemudian fasilitatornya ada saya Jumadi, Ibu Dr. Anda Haryatmi MSI, Ibu Putri Agustina SPD MPD yang baru saja tadi membuka acara, yang namanya sama ya tapi beda orangnya. Ada Pak Guntur Nur Cahyanto STMPD, ini tinggalnya di Colomadu Bapak Ibu, di utara Balai Desa Tohudan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sudah pengen tahu lebih banyak, meninggalkan teman-teman bisa datang ke rumah itu. Nanti biar lebih pinter 2 atau 3 kali dibandingkan teman-teman yang lain. Yang berikutnya ini baru pulang dari Jepang, ini junior kita, Mas Yasir Sidik, SPD MSI PSD. Kalau mau belajar menanam bunga sakura, kalau mau belajar menanam bunga sakura nanti bisa Mas Yasir Sidik ini. Tapi nggak tahu beliau Mas Yasir ini tahu nggak bunga sakura seperti apa? Sudah membau belum baunya seperti apa itu? Kemudian ada lagi Mas Anur Indra Kusumadani, SPD MPD, insya Allah doakan sebentar lagi menyelesaikan S3-nya di UNS, Prodi Pendidikan Sains ya, S3. Dan ini rumahnya di Palur. Kemudian terakhir Pak Mas Zwar Ismianto SPD MPD yang beralamat di Klaten. Itu Bapak Ibu tim kami dan 5 mahasiswi, ada mahasiswanya 1 ya. Ada mahasiswa dan mahasiswi, semuanya semester 5. Insya Allah berarti semester Februari nanti semester 6. Skenario pelatihan Bapak Ibu, bahwa bentuk pelatihan pada pengabdian masyarakat ini dilaksanakan kurang lebih 2,5 jam setiap hari, dimulai dari minggu bulan November atau Desember kita sudah mengadakan pertemuan ya, silaturahmi yang pertama, kemudian nanti akan berakhir sekitar bulan Maret ya, bulan Maret 2022. Kemudian untuk evaluasi dan monitoring progres media yang dibuat pada bulan Maret 2022. Untuk hari ini dan waktu, akan disepakati nanti setelah acara ini selesai ya, karena nanti akan ada beberapa perbaikan atau revisi dari jadwal yang semula luring nanti akan dibuat daring ya. Sesuai nanti kesepakatan dari Pak Guntur bagaimana mengatur agar Bapak Ibu juga tidak wirawiri tapi bisa fleksibel di rumah atau di sekolahan, termasuk kita instrukturnya Pak Guntur dan tim juga bisa fleksibel. Kemudian aktivitas pelatihan dilakukan secara blended ya, nanti daring dan luring dengan ada metode ceramah, praktek, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Materi-materi akan disajikan pada Google Classroom yang Bapak Ibu semua sudah familiar ya dengan Google Classroom ini karena sering menggunakan ini untuk pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Insya Allah nanti akses kodenya akan diberikan pada saat pelatihan hari pertemuan berikutnya. Bahan pendukung Bapak Ibu yang perlu disiapkan, 1 silabus dan RPP Mapel yang akan dibuatkan medianya. Nanti bisa konsultasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian modul materi mata pelajaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya modul materinya, baik berupa file PDF atau Word, perlengkapan pelatihan lainnya, PC, laptop sesuai spesifikasinya, bisa jaringan internet,
WiFi atau tethering dari HP temennya gitu. Atau WiFi dari sekolahan. Kemudian Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan spesifikasi laptop atau PC-nya ya. Ini bisa Bapak Ibu baca. Hardware for authoring courses. Ya, CPU 2 GHz. Memori minimum 2 GB. Ada space tersedia 1 GB minimum ya. Saya kira cukup ya. Saya kira ada di laptop kita. Ini hanya kecil sekali kalau hanya 1 GB. Dan displaynya disesuaikan dengan komputer atau PC Bapak Ibu semuanya. Ada multimedianya ya. Nanti karena kita juga akan melakukan recording ya. Kemudian webcam juga. Softwarenya nanti akan diberikan oleh Pak Guntur. Dan itu bla-bla sekalian, silakan di Bapak Ibu baca semuanya. Windows-nya 11 bisa, 10 bisa ya. Dan nanti akan dijelaskan lebih lengkap atau Pak Guntur ingin menambahkan Pak Guntur yang di sini? Monggo Pak Guntur. Pada intinya nanti menyiapkan minimal Windows 7 tapi yang SP1. Nanti Windows 10 atau Windows 11 monggo yang biasanya kan. Tapi sekarang mungkin sudah banyak yang pakai Windows 10 ya, atau Windows 8 gitu. Jadi monggo insya Allah ini bisa nanti menyesuaikan pada saat pelatihan nanti lebih detail lagi saya jelaskan terkait dengan penggunaan software gitu. Dan terlebih lagi Pak Guntur nanti harus merevisi pesan dari Ibu Putri ya, selaku tim kita itu. Merevisi jadwal luring dan daringnya. Karena Bapak Ibu semua nanti akan diberikan panduannya ya. Panduannya di Google Classroom nanti. Insya Allah Bapak Ibu bisa belajar sebelum praktek dimulai. Nah, untuk jadwal kegiatan nanti akan ada beberapa revisi yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu penyampaian dari kami terkait dengan jadwal pelaksanaan pengabdian ini. Sekiranya ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Atau Bapak Ibu yang lain, Bu Putri, Pak Yasir, ingin menambah. Matur nuwun Pak. Bapak Dr. Jumadi M. Biomed selaku Ketua Tim P2AD yang sudah menjelaskan beberapa hal tentang bagaimana nanti jalannya proses pelatihan dalam rangka P2AD ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan atau kita lanjut dulu ke materinya Bu Haryatmi, baru nanti diskusinya di belakang. Lanjut dulu mungkin ya Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan dari Bapak dan Ibu peserta pelatihan, kita masuk ke rangkaian acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi inti pada hari ini, yaitu tentang penyusunan modul yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Haryatmi MSI. Monggo Bu Ami. Langsung saya Mbak Put. Oke. Saya coba share screen dulu ya. Sudah nampakkah? Sudah ya? Sampun Bu Ami. Oke. Baik. Maaf Bu Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Ya. Itu ya. Videonya, maksudnya gambar yang jenengan itu di minimas aja Bu. Kecil. Nah, sudah tuh. Sudah cukup ya? Di minimas aja nggak apa-apa Bu. Biar biarin biar kelihatan. Bagus Kak.
Sudah ada, Biar Bu? kelihatan. Tenang, Mas Oke, Guntur. J. Ada kelihatan di situ, enggak apa-apa. Mi, bisa minta Bani. Kenapa? Ngerti lah. Halo? Halo? Apa, Mas? J, langsung. Bisa Mi? Monggo langsung. Mundur. Sudah? J. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Ibu Bapak yang terhormat, sebagai peserta pengabdian masyarakat yang ada di ini P2AD, kemudian temanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumadi, penguatan literasi berbasis ICT bagi guru SMP Muhammadiyah 7, program unggulan Colomadu melalui pelatihan desain media pembelajaran interaktif. Lalu di sini tim kami dari Pak Jumadi, saya, Mbak Bu Putri, Pak Yasir, Pak Anur, Pak Guntur, dan Pak Maswar, serta mahasiswa yang akan membersamai Ibu Bapak untuk melakukan kegiatan pelatihan desain media pembelajaran interaktif. Dan kebetulan saya adalah giliran pertama yang akan menyampaikan materi sebagai pengantar ke materi inti yang nantinya akan dibawakan oleh Mas Guntur, yaitu mendesain media pembelajaran interaktif. Jadi materi hari ini adalah pengantar untuk Ibu Bapak nanti dapat melaksanakan membuat desain media pembelajaran interaktif selanjutnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Mbak Putri dan teman-teman. Saya dapat giliran pertama. Selamat siang Ibu Bapak yang hadir sebagai peserta. Tadi saya lihat ada yang dari SMP, ada juga yang dari SMP semua ya Bu Arum ya. Ada yang dari SD juga, Ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ternyata ada yang dari SMP, ada yang dari SD. Insya Allah ini nanti bisa bermanfaat untuk Ibu Bapak untuk mengantarkan sampai mampu membuat media pembelajaran. Untuk itu, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mulai ya. Oke, Ibu Bapak, sepertinya Ibu Bapak sudah terbiasa membuat modul, apalagi pada saat ini Ibu Bapak banyak, kemarin dulu ya, sejak COVID banyak yang menggunakan daring, sehingga ini modul sudah menjadi salah satu yang harus bisa kita gunakan. Nah, barangkali untuk pengantar modul dari saya juga, sepertinya Ibu Bapak pasti sudah membuat dan mungkin bisa jadi lebih lengkap dari apa yang saya sampaikan. Tapi apa yang saya sampaikan di sini, ini adalah isi minimal yang nantinya dapat digunakan di media interaktif yang akan disampaikan oleh Pak Guntur yang akan datang. Jadi apa yang kami sampaikan hari ini adalah materi minimal nanti yang bisa digunakan. Semoga Ibu Bapak sudah minimal seperti ini, apalagi lebih, mungkin ini sudah menjadi lebih mudah pada saat membuat media interaktif yang akan disampaikan oleh Pak Guntur. Nah, Ibu Bapak, barangkali masih ingat, ini ya, masih ingat bahwa untuk kegiatan hari ini, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Jumadi, itu adalah tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran dari kegiatan pelatihan ini, tapi khusus yang ini adalah tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan diraih melalui materi yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu Ibu Bapak nanti mampu mengidentifikasi komponen-komponen modul sesuai mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, targetnya adalah mampu menyusun modul. Nah, dari hasil modul nanti yang sudah Ibu Bapak nanti buat, itu bisa digunakan sebagai bahan dasar yang akan diteruskan oleh Pak Guntur, yaitu membuat media interaktif yang akan dilatihkan kemudian hari. Selanjutnya, Ibu Bapak, oke, modul selama ini pasti Ibu Bapak sudah familiar. Yang pertama
ada berapa ini? Ada 5 ya. Bahan ajar. Ternyata modul adalah sebagai bahan ajar. Sudah biasa Ibu Bapak ini membuat seperti ini, apalagi SMP. Sudah sangat familiar. Yang jelas bahan ajar ini adalah dirancangnya secara khusus. Dirancangnya secara khusus. Dan akan lebih baik kalau disusun secara sistematis. Sepertinya, dan saya yakin Pak Guntur yang akan datang Ibu Bapak, insya Allah modulnya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Jumadi, bahwa mereka syaratnya salah satunya adalah memiliki bahan ajar dalam bentuk modul. Nah, hari ini mungkin kita sampaikan lagi, kita ingatkan lagi bahwa yang diminta adalah bahan ajar yang memang sudah dirancang khusus, lalu juga sistematis, kemudian ini dikemas menjadi sebuah unit pembelajaran terkecil. Jadi setiap pertemuan adalah satu modul, maka itu disebut dengan moduler. Sehingga ini nantinya oleh siswa dapat digunakan sebagai bahan untuk pembelajaran secara mandiri. Itu yang keempat. Kemudian yang berikutnya, di sini juga tentunya disesuaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ibu Bapak semuanya saya yakin silabus sudah ada, RPP sudah ada. Nah, di situ nanti ada tujuan pembelajarannya. Tentunya untuk yang di modul, tujuan pembelajarannya adalah sesuai dengan modul ini untuk mencapai tujuan pembelajaran apa. Oke, nah itu adalah target dari modul yang akan kita buat. Nah, Ibu Bapak, tujuan kita membuat modul tidak lain adalah pertama, memperjelas penyajian pesan. Memperjelas penyajian pesan. Jadi, kalau modulnya menjadi sulit difahami oleh siswa, berarti belum memperjelas penyajian pesan. Nah, targetnya nanti setelah Ibu Bapak menyusun modul ini, nanti digunakan pada aplikasi yang akan dibawakan oleh Pak Guntur tadi, menjadi lebih mudah lagi karena sudah kita gunakan dengan penyajiannya adalah untuk memperjelas penyajian pesan. Materi kita adalah pesan-pesannya. Kemudian dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Bervariasinya seperti apa? Nanti akan saya perlihatkan salah satu contohnya. Juga melalui penyusunan modul dapat untuk digunakan meningkatkan motivasi dan gairah belajar. Insya Allah targetnya adalah untuk memotivasi siswa dan menjadi lebih gairah pada saat belajarnya. Tapi kalau siswa menjadi, aduh, males belajarnya, berarti modul kita belum mencapai target kalau seperti itu. Jadi targetnya adalah siswa menjadi senang belajar menggunakan modul ini. Kemudian modul juga di sini diharapkan dapat digunakan oleh siswa untuk belajar secara mandiri sesuai dengan minatnya. Kapanpun, dimanapun dia suka membaca berulang sampai dia paham. Itu target dari modul. Kemudian yang berikutnya, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. Ini juga penting. Jadi modul yang kita susun tuh harus membatasi keterbatasan dari siswa akan waktu, ruang, dan daya indera. Yang selanjutnya juga dapat digunakan untuk oleh siswa tadi mengukur kemampuan dirinya sendiri, belajarnya sejauh mana, sejauh apa, dengan gaya belajar yang seperti apa. Nah, ini kan karakter siswa biasanya ada yang cara membacanya senang di tempat ramai, senang di tempat sepi. Nah, ini mungkin lewat modul ini nanti siswa bisa terwakili dengan cara seperti ini. Yang terakhir di sini adalah untuk mengembangkan kemampuan interaktif siswa dengan sumber belajar. Karena modul tidak lain itu adalah tadi bahan ajar, dan di dalam modul nanti banyak sumber-sumber belajar yang bisa disisipkan. Sehingga di sini mengembangkan interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Ini tujuan dari penyusunan modul. Saya yakin Ibu Bapak selama ini sudah membuat modul, sudah sesuai dengan tujuan-tujuan yang ada di sini. Selanjutnya, nah ini karakteristik modul. Ada 5 ya Ibu Bapak. Self-instructional,
self-contained, stand-alone, lalu adaptive, dan user-friendly. Yang seperti apa? Nah, kita lihat yang self-instructional dulu. Jadi, ternyata karakteristik atau ciri-ciri modul ini di dalamnya sudah lengkap seperti ini. Jadi, di dalamnya itu sudah lengkap 1 sampai 10 ini. Yang pertama, ada KD-nya sesuai dengan materi yang kita belajarkan, ada indikatornya, kemudian juga jelas nanti ada tujuannya ya, lalu dikemas secara spesifik. Juga di dalamnya ada contoh ilustrasi kejelasan materi. Makanya dikatakan self-instructional, karena melalui modul ini siswa sudah lengkap. Mau dibawa kemana, isinya seperti apa, ada semuanya penjelasannya. Sudah tidak perlu menggunakan materi yang lain lagi. Cukup dengan modul ini sudah terwakili. Itulah modul. Tapi kalau masih menggunakan materi yang lain berarti belum modul. Kemudian di dalamnya ada soal-soal latihan, bisa jadi juga ada tugas. Lalu kontekstual, artinya materi yang ada di sini sudah sesuai dengan karakter siswa di mana dia berada tentang materi tadi, bukan sesuatu yang menyulitkan bagi siswa, tapi mudah difahami. Lalu komunikatif, kekinian, komunikatif, mudah difahami oleh siswa, mudah difahami oleh bahasa siswa, sesuai dengan jenjangnya. Yang SD, yang SMP, ini tuh komunikatif, mudah difahami oleh mereka. Ini juga kunci, seni. Di sini pandai-pandainya bagi kita sebagai seorang guru, mestinya pandai memilih mana yang paling tepat, penggunaan bahasa, penggunaan gambar, atau penggunaan sisipan-sisipan yang lain. Juga tentunya ada rangkumannya. Walaupun nanti kita minta tugasnya dari siswa membuat rangkuman, tapi kita juga di sini memunculkan rangkuman kunci-kunci penting. Sebetulnya apa sih yang ada di dalam? Lalu di dalamnya juga ada instrumen penilaian. Bahkan biasanya juga ada yang menyisipkan self-assessment, penilaian diri. Kemudian juga di dalamnya ada umpan balik. Umpan balik artinya di sini setelah siswa melakukan satu penilaian yang kita berikan di situ ada lembar penilaian di situ, nanti siswa bisa tahu hasilnya seperti apa, dia bisa melihat saya sudah menguasainya sebanyak berapa persen, berapa banyak. Kalau belum dikuasai dia akan kembali mengulang lagi pembelajaran, kalau sudah berarti dia akan lanjut. Ini salah satu fungsi dari modul. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah di dalamnya ada sumber rujukan. Jadi kalau siswa kurang yakin, dia akan mencari, bahkan kadang-kadang ditambahkan juga dengan pengayaan, sumber pengayaan. Itu karakteristik yang pertama ya Ibu Bapak ya. Karakteristik yang kedua, self-contained. Nah, ini dia seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Di dalamnya meliputi seluruh materi pembelajaran yang diperlukan, ini di dalamnya sudah termuat dalam modul. Jadi tidak menggunakan yang lain lagi, tapi cukup ada di modul itu sudah terwakili. Yang ketiga, ini saya masih mahasiswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari materi secara tuntas, karena bisa dibaca ulang oleh siswa itu sendiri. Kemudian materi juga dikemas secara dikemas kedalamannya seperti apa, keluasannya seperti apa dalam satu kesatuan yang utuh dan sistematis. Itu yang dimaksud dengan self-contained. Jadi utuh segala macamnya sudah ada di situ. Yang ketiga, Ibu Bapak, stand alone di sini berdiri sendiri, tidak tergantung kepada materi yang lain, tidak harus digunakan bersama sumber yang lain, dan tidak perlu bahan ajar lain. Itulah modul. Karakteristik yang ketiga. Karakteristik yang keempat, ini dia yang akan nantinya diteruskan oleh Pak Guntur. Memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keilmuannya tentu itulah dari kita sendiri. Dari berjalannya perkembangan ilmu, di situ tentunya modul harus selalu update. Masa kini, tahun kemarin, saat ini dan yang akan datang tentunya materi berbeda. Maka tentunya Ibu Bapak bisa menyisipkan di sini sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu di sini
fleksibel, luas, digunakan di berbagai perangkat keras atau hardware. Artinya modul ini bisa digunakan di berbagai alat. Nah, ini dia yang harus dikemas nanti oleh Ibu Bapak yang harus kita siapkan. Berikutnya, user friendly. Artinya, setiap instruksi dan paparan informasi yang ada di modul bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya. Siswa SD, siswa SMP berarti, nah instruksinya atau informasinya mudah difahami oleh mereka, komunikatif. Kemudian adanya kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan siswa, maunya seperti apa. Dan yang ketiga, Ibu Bapak, bahasa. Sesuai dengan kemampuan bahasa untuk anak SMP dan siswa SMA. Ini dia yang disebut dengan user friendly. Jadi Bapak, karakteristiknya ada 5 ya. Sudah saya sampaikan semuanya yang ada di sini. Materi nanti akan dikemas, seluruh materi yang kita gunakan nanti akan dikemas untuk bisa dimiliki oleh Ibu Bapak semuanya. Selanjutnya, nah ini tahapan penyusunan modulnya Ibu Bapak. Jangan lupa ya, pertama tadi Pak Jumadi juga sudah menyampaikan, ada silabusnya, kemudian RPP-nya juga sudah siap, tentunya di dalamnya ada KI, kompetensi intinya apa, lalu KD-nya apa, indikatornya apa, tujuan pembelajarannya apa, menggunakan modul tadi, lalu materi pembelajarannya seperti apa, juga di dalamnya ada kegiatan pembelajarannya. Di dalam modul itu ada kegiatan pembelajaran mau seperti apa, alurnya seperti apa, Ibu Bapak lah yang menyusun. Dan nanti diaplikasikan menggunakan aplikasi yang akan dikenalkan oleh Pak Guntur tadi. Ini semua nanti ada di dalamnya. Bahkan di dalamnya nanti ada acuan penilaian. Selanjutnya dari ini semua, dari KD sampai acuan penilaian, baru nanti dikemas menjadi modul ini nanti akan kita beri judul apa. Nah itu dia. Jadi dari mulai KD-nya sampai acuan penilaiannya baru judulnya nanti kita kemas seperti apa. Sehingga satu RPP atau satu pertemuan itu satu modul. Ya, satu pertemuan itu satu modul. Maka setiap pertemuan itu ada satu modulnya. Nanti oleh Pak Guntur juga akan diperlihatkan bagaimana satu pembelajaran menggunakan aplikasi ini dari satu ini untuk satu pertemuan. Sehingga siswa bisa terbimbing satu pertemuan untuk mencapai indikatornya apa. Sehingga di sini perlu Ibu Bapak juga menyatakan dengan tegas rambu-rambu pemilihan judul itu seperti apa, tentunya adalah yang mewakili KD-nya apa, indikatornya apa, materinya apa, nanti kegiatannya seperti apa, sehingga nanti bisa kelihatan judulnya apa. Selanjutnya, nah ini Ibu, Bapak, pertama yang harus kita cek adalah kalau judul modulnya seperti apa, bisa dengan cara yang kedua seperti ini, kita tentukan dulu modulnya apa, lalu kita cari referensinya apa, lalu kita kemas, ini kita susun draft, nanti isi modulnya seperti apa. Nah ini dari hasil kita kemas modulnya isinya seperti apa, kita cek dulu KD-nya apa, indikatornya apa, yang akan dinilainya apa, sehingga nanti muncul modul. Maka nanti dari sini bisa dilihat dari KD-nya apa, aspek pembelajaran yang akan kita raih apa, materinya apa, kegiatannya seperti apa, baru kelihatan nanti format penulisan dari judul ini seperti apa. Jadi ada 2 ya Ibu Bapak ya, kalau saya cek. Yang pertama ada yang dari silabus, baru nanti ke judul, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang dari kita tetapkan dulu judul, baru nanti isinya seperti apa. Ini luas, Ibu Bapak mau lewat yang mana, no problem. Tidak perlu menjadi masalah, Ibu Bapak nyaman dari mana dulu. Mau membuat materinya nanti ini saya beri judul, nanti dikemas isinya apa, atau mau dikemas ini materinya ini, kegiatannya ini, baru diberikan nama judulnya apa. Itu no problem. Selanjutnya, nah
Barangkali nanti ada Ibu Bapak pernah mengenal ini ya, ada istilah handout, modul, atau buku atau diktat. Nah ini tuh penting untuk Ibu Bapak kenal bedanya ada di mana. Nah ini Ibu Bapak, kalau handout ini hanya terdiri materi-materi pokok saja. Tidak perlu detail, kemudian dapat disajikan dalam bentuk PowerPoint. Berarti ini masih bahan ajar biasa. Sedangkan kalau buku, ini buku yang paling kanan ya Bu ya. Ini struktur penulisannya seperti bidang ilmu, misalkan IPA. Nah isinya seperti apa? IPS seperti apa? Kemudian belum tentu memberikan latihan. Jadi di sini tidak ada latihan-latihannya biasanya. Dan kalau buku tidak mengantisipasi kesulitan belajar siswa. Nah, jika modul ini terdiri dari ada materi, ada topiknya apa, dikemas secara detail, lalu di dalamnya terdiri dari petunjuk umum mulai dari, kalau kami di mahasiswa di perguruan tinggi, Ibu menuliskannya kami adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Tapi kalau Ibu Bapak biasanya dari materi IPA, misalkan nanti ada KD, lalu dari mulai KD sampai ke evaluasi, seperti apa yang tertulis di kegiatan pembelajaran atau di RPP Ibu Bapak. Nah, nanti di sini ada lembar latihannya. Jadi ada materi pembelajarannya untuk mata pelajaran Ibu Bapak, juga ada lembar latihannya. Sehingga di sini merupakan bahan ajar. Dan di sini bisa mengantisipasi siswa itu sudah paham atau belum. Karena tadi di dalamnya ada lembar penilaiannya, sehingga bisa dilihat siswa kesulitannya itu yang di daerah mana. Dan saya yakin modul Ibu Bapak sudah seperti ini. Insya Allah, sehingga nanti kerjasama dengan Pak Guntur akan lebih mudah. Selanjutnya Ibu Bapak, saya perlihatkan ini adalah sistematika modulnya ya. Nah ini dia. Silahkan, monggo dicek apakah Ibu Bapak isinya sudah seperti ini kerangkanya. Pada cover ada logo sekolah, nama mata pelajaran ya, ini saya masih mata kuliah. Ada nama mata pelajaran, materinya apa, semesternya berapa, mungkin ditambahkan kelas berapa, nama gurunya, nama pengampunya, lalu identitas sekolahnya, tahun ajarannya. Dan setiap tahun kalau akan digunakan, itu bisa dikembangkan lagi sehingga menjadi lebih lengkap lagi. Kemudian ada daftar isi dalam modul ya Ibu Bapak ya. Kemudian ada bagian utama modul. Isinya pertama, ada pendahuluan, pengantarnya, kemudian ada rumusan KD-nya, lalu ada indikatornya. Modul ini yang Ibu Bapak susun untuk mencapai indikator yang apa? Nah, itulah yang ditulis. Lalu juga tujuan pembelajarannya apa? Nah, nanti di sini ada modul ini digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran apa. Saya kadang-kadang melihat satu modul karena diturunkan dari RPP, tujuan dari RPP dimasukin semua. Padahal di modul itu tidak dilakukan. Nah, itu berarti kurang tepat. Jadi modul ini hanya menuliskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai menggunakan modul yang Ibu Bapak susun. Dan tentunya setelah indikator nanti di sini ada deskripsi singkat materi, rasionalisasi dan relevansi bahkan sampai ke motivasinya. Sehingga siswa setelah membaca ini KD-nya, indikatornya, dia akan tahu ini tuh materi ini yang akan ada di modul itu mengantarkan materi tentang apa, akan memberikan apa, dan seterusnya. Nah ini di deskripsi singkat. Lalu ada tujuan. Nah berikutnya nih di bagian pembelajaran ada uraian materinya seperti apa, nanti kemudian ada rangkuman. Di dalamnya bila perlu ada pendalaman, bisa dalam bentuk diskusi, bisa dalam bentuk tugas, bisa dalam bentuk observasi, bisa dalam bentuk wawancara, bisa dalam bentuk praktikum, bisa dalam bentuk soal atau survei. Monggo, apa yang akan dilakukan untuk pendalaman materi Ibu Bapak? Sesuai dengan karakter ilmu. Karena IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, ini jelas berbeda. Lalu ada daftar pustaka dan ada
kunci jawabannya. Ini juga penting. Saya yakin Ibu Bapak juga sudah lengkap seperti ini. Semoga. Kemudian selanjutnya Ibu Bapak. Nah, di cover ini ya. Ini adalah salah satu contoh yang saya buat kemarin pada saat untuk perkuliahan ini saya gunakan untuk perkuliahan, mata kuliahnya perencanaan pembelajaran. Topiknya kebetulan ini adalah instrumen penilaian dengan prinsip HOTS beserta rubrik. Jadi ini kebetulan. Jadi lengkap seperti ini. Silahkan sesuai dengan mata pelajaran Ibu Bapak. Covernya seperti apa, monggo. Tentunya identitas lembaga itu juga akan lebih baik sehingga pada saat akreditasi ini bisa digunakan bahwa Ibu Bapak membuat modul yang sesuai seperti ini. Bahkan kemarin pada saat PPG juga ini untuk penilaian portofolio juga bisa masuk Ibu Bapak. Monggo dilanjutkan, bisa dibuat seperti itu. Nah, di pendahuluan silahkan. Di sini saya memperlihatkan ada sub CPMK, berarti ini indikatornya apa, lalu ada deskripsinya seperti apa, silahkan. Ini adalah deskripsi singkat materi dan rasionalisasi. Jadi ada pengantarnya dulu seperti ini. Sebagai awal ke arah nanti mau belajarnya seperti apa. Ini sebetulnya tadi sudah saya ganti, tapi munculnya masih ke aslinya lagi. Ini adalah di sini KD Ibu Bapak ya. Perumusan KD, lalu di sini indikator. Ini ya, jadi ini sub CPMK di sini ini adalah setara dengan indikator yang ada di tempat Ibu Bapak. Lalu rasionalisasinya, pengantarnya ini seperti apa, barulah nanti masuk ke pembelajarannya. Pembelajarannya seperti apa? Nah, di dalam pembelajaran dimulai dengan tujuan pembelajarannya mau dibawa kemana melalui dari isi modul ini. Lalu nanti setelah uraian materinya, di sini di tujuan, baru masuk ke uraian materi. Seperti apa uraian materi? Nah ini dia Ibu Bapak. Uraian materi silahkan dengan sistematis antarkan. A dimulai dari apa, B apa, C apa, dan seterusnya. Di mana di dalamnya Ibu Bapak sesuai karakter materi bisa Ibu Bapak sisipkan. Ilustrasi, melalui artikel atau cerita atau gambar, atau mungkin link dari YouTube atau video buatan Ibu Bapak sendiri atau link jurnal. Kalau link jurnal biasanya tingkat SMA atau mahasiswa, tapi kalau untuk SMP, SD mungkin belum link jurnal, tapi mungkin yang paling banyak adalah link video. Video akan lebih menarik lagi kalau itu adalah video buatan Ibu Bapak sendiri. Kemarin saya sudah bertanya dengan Pak Guntur, Pak Guntur, apakah video yang di sini bisa link YouTube atau buatan sendiri? Akan lebih baik kalau videonya adalah buatan sendiri. Tapi untuk latihan masih boleh nanti Mas Guntur atau Pak Guntur akan mengantarkan Ibu Bapak mungkin dari link YouTube juga tidak masalah. Nah ini untuk uraian materi Ibu Bapak bisa sisipkan ini semua. Lalu setelah itu di uraian materi ya, tentunya ini materi yang banyak sesuai dengan karakter materi Ibu Bapak, karakter tingkat kematangan siswa. Kelas SD kelas 1 sampai kelas 6 tentunya juga berbeda. Ada SD kelas rendah 1 kelas 3, SD kelas tinggi 4 sampai 6, lalu ada SMP kelas 7, 8, 9. Itu juga kematangan cara berpikirnya berbeda. Silahkan uraian materinya diurutkan secara sistematis. Berikutnya ada rangkuman. Nah, ini ada rangkuman, ada pendalaman. Juga Ibu Bapak bisa mengantarkan ada ini. Ada diskusi, ada tugas, ada latihan soal. Nanti modulnya akan saya perlihatkan ke Ibu Bapak. Ini adalah potongan-potongan dari yang kami buat. Dan selanjutnya juga alangkah baiknya kalau disisipkan ada daftar pustaka. Daftar pustakanya kemana ini? Hilang ternyata. 20. Nah ini ada daftar pustaka. Nah ini ya referensinya dari mana. Kemudian juga nanti di belakang kalau ada soal tentunya ada rambu-rambu kunci jawabannya, ada soalnya dan seterusnya. Itu adalah untuk sistematika soal. Sekarang akan saya perlihatkan salah satu contoh dari modul yang bisa saya perlihatkan ke Ibu Bapak. Modul ya Ibu Bapak ya. Oke, ini adalah
modul yang saya buat. Saya perlihatkan dari depan. Mudah-mudahan sudah terlihat Ibu Bapak. Sudah ya? Ini jadi dari depan silahkan Ibu Bapak nanti mungkin KD-nya apa, indikatornya apa, topiknya apa, nama Ibu Bapak, nama lembaga, dan seterusnya. Silahkan di sini dituliskan KD-nya apa, indikatornya apa. Nah ini Ibu Bapak, deskripsi singkat materi rasional dan relevansi. Nah ini, Ibu Bapak bisa cerita seperti ini untuk ke siswa. Jadi materi ini tuh untuk apa, akan belajar apa. Lalu di sini pada saat tujuan pembelajaran ke materinya, tuliskan tujuan pembelajaran Ibu Bapak. Jadi melalui modul ini bisa belajar apa, itu dia nanti yang harus dituliskan di sini. Nah, Ibu Bapak di sini bisa menuliskan uraian materi dengan kalimat seperti ini, mengajak siswa untuk sama-sama belajar. Jadi mengapa kita makan, mengapa hewan, lalu kita sisipkan mungkin link apa. Itu bisa, sehingga nanti siswa akan nyaman membuka link dulu ini. Apa sih, seperti apa? Nah, setelah melihat video, nanti kita teruskan ke materi yang berikutnya. Tentunya link atau gambar atau sisipan itu adalah yang mengantarkan ke siswa untuk menjadi tertarik belajar. Ini kan pertanyaannya segini banyak ya, ini ya. Ada mengapa kita makan, mengapa hewan makan, lalu apa yang dimaksud dengan makan, kemudian perlu juga difahami apa yang dimaksud dengan makanan, bahan makanan, dan zat makanan. Itu semua apa ya? Nah, mari untuk bisa melihat ini, kita buka dulu link yang ini. Nah, itu berarti kan lewat modul tuh ternyata mengarahkan siswa untuk bisa belajar dengan cara seperti ini, kita antarkan yang ada di sini. Jadi mereka akan nyaman dengan baca ini seperti baca cerita. Mereka ada di linknya seperti apa. Monggo, itu bisa seperti itu. Nah, Ibu Bapak bisa langsung berikutnya setelah itu, nah mengapa hewan dan manusia makan, silahkan Ibu Bapak uraikan isi materinya apa. Sisipkan, bisa gambar bagan seperti ini, lalu ada link lagi di sini. Nah ini kan hewan juga bisa mengalami obesitas jika salah gizi. Ini juga monggo dimunculkan, kita lihat. Nah ini ada tabel, ada gambar, silahkan Ibu Bapak bisa dimunculkan seperti ini. Sehingga siswa merasa seolah-olah buku ini adalah atau modul ini adalah teman untuk dia belajar. Silahkan dengan bahasa yang bisa difahami dengan mudah oleh siswa. Carilah gambar-gambar yang menarik bagi siswa, link yang menarik bagi siswa, tulisan-tulisan yang menarik bagi siswa, mudah difahami. Karena yang saya buat ini untuk mahasiswa, tentunya ini mahasiswa semester 5. Tentunya berbeda untuk SD kelas 1, SD kelas 4, SMP kelas 7 yang baru lulus dari SD ya, serta untuk siswa SMP kelas 8 serta kelas 9. Kematangan berpikirnya berbeda, pasti juga akan berbeda. Nah ini silahkan nanti Ibu Bapak bisa membuatnya seperti ini. Karena ini karakter ilmunya adalah ilmu IPA ya, fisiologi, ini fisiologi hewan, berarti untuk yang IPA tentunya akan berbeda dengan karakter yang matematika, karakter bahasa Indonesia, PPKN, agama, IPS, itu tentunya akan berbeda. Maka yang penting formatnya itu diikuti, lalu materinya monggo dikembangkan. Yang penting isinya adalah tadi karakteristiknya seperti apa, terwakili semuanya. Silahkan gambar-gambar ini Ibu sisipkan juga, yang tidak lain apa yang ada di sini juga. Jika Ibu Bapak akan membelajarkan via daring maupun tidak daring saat di kelas, Ibu Bapak akan memperlihatkan PowerPoint-nya seperti apa, maka materi yang ada di sini juga bisa jadi ada kita ambil dari PowerPoint Ibu Bapak. Sehingga pada saat Ibu Bapak menjelaskan, siswa sudah belajar menggunakan modul ini, pada saat Ibu Bapak mengklarifikasi isi modul tadi melalui pembelajaran di PowerPoint juga terwakili, jadi nyambung. Media pembelajaran yang ada di kelas pada saat pembelajaran, atau mungkin juga nanti yang akan dibawakan oleh Pak Guntur, ada PowerPoint yang mungkin bisa disisipkan, itu juga ada dari bagian modul. Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.
Nih ya, jadi silahkan. Ini juga ada, mari kita simak. Jadi bahasanya gambar 7 merupakan gambaran lidah pada vertebrata. Kemudian silahkan simak juga video berikut. Ini juga masih cerita tentang lidah. Sehingga nanti siswa serasa diantarkan habis melihat, setelah melihat gambar ini pada katak, ini pada terenggiling, model lidahnya seperti apa, kita antarkan lagi. Kalau gambar baru 2, kita antarkan lagi melalui video contoh-contoh yang lain. Sehingga utuh gambarannya, lengkap, siswa mendapat informasi yang banyak. Itu juga bisa. Monggo Ibu Bapak, nanti bisa dilengkapi lagi ya. Nah ini, jadi saya juga bisa menemukan di sini, linknya bisa sedemikian banyak. Jadi karena kebetulan ini untuk materi yang ini lumayan banyak. Bahkan ini di bagian akhir Ibu Bapak. Nah ini masih ada link YouTube, jadi mengajak menyimak. Monggo nanti tugas-tugasnya seperti apa. Nah di sini pada bagian akhir yang saya minta dari mahasiswa, setelah saya menuliskan kunci-kuncinya, rangkuman adalah kunci-kunci materinya apa. Kunci-kuncinya ya, kita antarkan seperti apa. Di situ secara garis besar saja. Nah, untuk pendalaman materi, tugasnya yang saya minta adalah mahasiswa ini kebetulan adalah membuat mind map. Karena materinya ada nutrisi pada hewan, juga ada pencernaan makanan pada hewan serta mekanismenya. Nah, mereka membuat mind map tentang ini. Boleh, nanti mahasiswanya pasti ada yang bertanya, Ibu, apakah itu 2 mind map? Boleh. Bu, apakah 1 mind map? Boleh. Tergantung, karena mind map adalah gambaran ungkapan dari siswa, tanda sudah paham tentang materi tadi. Bukan peta konsep ya, peta konsep dan mind map itu berbeda. Maka nanti siswa tanda sudah belajar tadi akan bisa memperlihatkan mind map-nya seperti apa. Dan ada satu contoh modul lagi Ibu Bapak, sebelum nanti kita diskusi. Sebentar, modul yang satu lagi nggak kelihatan, sistem pencernaan. Sebentar, saya tutup lagi, saya cari dulu. Sudah dibuka tapi menghilang. Contoh modul, sebentar Ibu Bapak. Tadi sudah dibuka, menghilang. Apakah tertutup? Ini dia. Oke, sudah ketemu. Sebentar Ibu Bapak. Oke, nah ini juga salah satu contoh modul. Mata kuliahnya kebetulan perencanaan pembelajaran. Materinya pada saat perencanaan pembelajaran kebetulan topiknya sedang membuat instrumen penilaian yang berprinsip HOT dan rubriknya. Jadi ini judulnya tuh karena isinya ini maka saya beri judul seperti ini. Monggo silahkan nanti dibuat seperti apa. Jadi ini KD-nya, ini adalah indikatornya, lalu ini deskripsi singkatnya. Nah, pada bagian ini dibicarakan tentang apa, monggo, terusnya apa. Nah, tujuan pembelajaran karena ini pertemuan ke-12, maka saya menuliskannya seperti ini. Setelah melaksanakan aktivitas pada modul pertemuan ke-12, pada modul ke-12 ini, Anda akan mempelajari tentang apa. Itu ya, ini uraian materinya. Karena karakternya berbeda dengan yang tadi kan tentang IPA. Kalau ini kan tentang bagaimana menyusun RPP. Di mana ini materinya adalah bagaimana evaluasi yang HOT. Maka isinya tentu materi itu apa? Materi penilaian itu apa? Ini kan isinya adalah penilaian pembelajaran, jenis-jenis penilaian yang HOT, lalu di sini adalah instrumen penilaian beserta rubriknya. Maka itu isinya. Tentunya beda karakternya, maka link YouTube-nya juga tentunya beda. Di sini adalah gambar-gambar serta kegiatan-kegiatan, tabel-tabel yang banyak. Nah, tentunya materi Ibu Bapak untuk pembelajaran di SD, SMP juga begitu kan, karakternya berbeda, maka isi modulnya juga akan berbeda. Nah, yang di sini bisa saya perlihatkan banyaknya tabel untuk kegiatan seperti ini. Lalu ada nanti di kegiatannya ada diskusi, saya perlihatkan ke bawah.
Ya, masih saya perlihatkan ke bawah ya Ibu Bapak ya. Nih, ada membuat soal hot dan lot itu seperti apa, ada contoh-contohnya. Nah, itu dia yang dimunculkan. Lalu ada evaluasi yang hot untuk mereka seperti apa, lalu ada rangkumannya, lalu ada pendalaman. Pendalamannya seperti apa? Nah, ternyata dalam bentuk diskusi kelompok. Silahkan Ibu Bapak tuliskan di sini. Lalu ada lembar kerjanya. Kalau Ibu Bapak lembar kerja peserta didik ya Ibu Bapak ya KPD. Nah, mengembang karena ini untuk mahasiswa jadi begitu ada lembar kerja 1, berarti ini kan lembar kerja yang ke-1 di modul ini. Kalau ada 2, kalau ada 3 silahkan. Lalu beri judul. Ini mengembangkan soal hot. Untuk KD-nya apa? Silahkan diisi. Ada rambu-rambunya seperti ini. Lalu ada tes formatifnya juga, kebetulan saya bentuknya essay, biasanya kalau Ibu Bapak senangannya multiple choice, tapi kalau saya biasa menyukai untuk yang essay. Jadi nanti ada refleksi juga dari siswa kita ajak. Setelah melakukan sesuatu, tadi kegiatan dari atas sampai ke tes formatif, baru ada refleksi. Nah, refleksi setelah mengembangkan LK1, mari kita cermati bersama-sama. Nah, apakah dan seterusnya ini bisa kita ajak refleksi. Nah, itu Ibu Bapak yang bisa saya perlihatkan dari kegiatan untuk penyusunan modul. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, saya makan berapa jam itu Mbak Put? Rasanya lama sekali. Masih dalam rentang. Masih dalam lingkup. Ya. Ya, matur nuwun Bu. Monggo Ibu Bapak. Materi yang sudah sangat luar biasa Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Haryatmi tentang bagaimana menyusun modul beserta contohnya. Ini Ya, langka karena Bapak kalau Ibu. tanpa Bapak contoh Ibu bisa biasanya kan mendapatkan bayang-bayang. contoh dari Bu Ami. Monggo Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang mungkin perlu untuk didiskusikan terkait dengan penyusunan modul dan lain sebagainya, silakan Ya. Bapak Ibu. Tapi Mohon sebelumnya nanti ya Mbak Putri, mungkin sebelumnya ke Pak Guntur. Pak Guntur, dengan model seperti itu bisa kan nanti untuk aplikasi yang seperti sudah kita diskusikan kemarin, ini adalah bahan dasar untuk aplikasi. Itu ya Mas Guntur ya? Nanti Bapak dan Ibu ketika modulnya sudah selesai, pada saat Ya. nanti sesi dengan Pak Guntur, Pak dan Ibu tinggal bagaimana caranya memasukkan ke articulate storyline. Jadi lebih enak kalau sudah siap modulnya gitu. Silakan Bapak dan Ibu. Jadi nambah sedikit ya Bu boleh. Monggo silakan Pak Guntur. Jadi pada prinsipnya ketika nanti kita membuat multimedia interaktif itu yang pasti materi sudah siap nih. Artinya baik itu gambar maupun informasi ya materi kemudian misalkan ada video ya videonya, kalau nggak punya video ya ada linknya disiapkan mawon seperti itu. Termasuk juga nanti untuk pembuatan evaluasi ya terkait dengan evaluasi. Ya, soalnya. Cuma nanti gini Bu Ami, jadi prosedurnya ketika nanti pelatihan itu di pembuatan multimedia interaktif itu untuk sementara saya pakai materi yang saya buatkan dulu. Jadi peserta mengikut. Monggo silahkan. Jadi peserta mengikut dulu. Nanti kalau sudah paham, baru langsung dipraktekkan untuk ke materinya yang nanti misalkan mengampu mata pelajaran apa, nah itu nanti diterapkan di situ. Bu, terima kasih. Terima kasih. Berarti Mbak Put, saya di sini membawakan modul sesuai dengan apa tadi formatnya seperti apa, lalu contoh modulnya sudah ada. Intinya isinya seperti itu, maka Ibu Bapak yang diminta adalah membuat ada modulnya, ada materinya, ada gambar-gambarnya, ada linknya. Lalu nanti Mas Guntur memberikan contoh yang sudah dibuat oleh Mas Guntur. Setelah itu Ibu Bapak modul pribadi, lalu dimasukkan ke aplikasi yang dibawakan oleh Mas Guntur. Itu ya Mbak Put ya? Iya, betul Bu Ami. Monggo silakan Bapak dan Ibu ada pertanyaan mumpung kita mudah-mudahan tidak ada karena mereka modulnya udah lebih bagus Mbak Put. Bapak dan Ibu ini Bapak Ibu guru-guru masih muda-muda Bu. Jadi kayaknya kalau dilihat dari wajah-wajahnya begitu. Saya yakin mereka udah biasa deh bikin modul. Monggo Ibu Bapak.
Apakah saya di sini hanya berlima? Dengan Pak Guntur, Pak Jumadi, Mbak Putri, Pak Wahyu, dan Bu Arum. Yang lainnya apakah ada? Ternyata ada Mbak Ulan. Ada lagi siapa ya? Mbak Mufidah, Ada Mbak Marlina, alhamdulillah. Ternyata ada Mbak Put. Sudah kelihatan sekarang. Pak Jum mau lihat nih. Ada loh teman-teman. Tuh Mbak Irin. Terima kasih dari Bolon. Sepertinya nggak ada yang ditanyain deh Mbak Put. Modulnya udah pada jadi. Kalau sudah pada jadi, bolehkah kita meminta, siapa tahu ada yang modulnya sudah jadi. Yuk, nanti Mas Guntur, kira-kira ini bisa nggak nanti untuk digunakan di aplikasi Mas Guntur? Gitu juga bisa kan Mbak Putri ya? Bu Ami, Yes. sudah presensinya sudah ya, presensi hari ini? Belum Pak. Belum ada Mas War kan? Lupa tuh, saya sudah diingetin tapi lupa Pak. Maaf. Sudah ada Telepon di grup. saya apa Pak Guntur yang nge-share sekalian. Sudah ada di grup. Angketnya aja. Ibu Bapak, kalau boleh saya tanya, ini Bu Wulan yang dari SD Muhammadiyah mana ini? Suaranya belum masuk, Ibu. Belum masuk, Ibu. SD Muhammadiyah plus. Suaranya belum masuk, belum terdengar. SD Muhammadiyah plus Malang Jiwan belum terdengar kayaknya. Ibu, atau di chat juga enggak apa-apa Ibu. Karena suaranya belum terdengar. Oke, Malang Jiwan. Oke, alhamdulillah. Saya punya banyak teman juga di SD Malang Jiwan. Tapi Malang Jiwan berapa yang jadi masalah? Karena kemarin bertim ya Pak Jumadi ya. Kalau kita bertim-tim, Pak Putri, ini kan kalau bertim ya dengan dari Malang Jiwan dan seterusnya. Bu Wulan, biasanya Bu Wulan membuat modul untuk satu pertemuan atau untuk berapa pertemuan? Silahkan, boleh ditulis. Atau Pak Aji, gimana Pak Aji pengalamannya Pak Aji membuat modul? Pak Wahyu Aji itu dari mana ya Pak Wahyu Aji? Dari SD Muhammadiyah, Baturan, Bu. Oh, Baturan. Monggo. Iya. Monggo, pengalamannya kalau bikin modul biasanya seperti apa ya? Pengalaman bikin modul Ya. di SD Muhammadiyah Baturan kemarin itu biasanya karena kita dulu sempat pandemi kita bikin modul tapi masih berdasarkan bahan ajar dari LKS Bu, tapi juga ada tambahan ada tambahan dari materi masing-masing tapi juga dikembangkan lagi setelah untuk persiapan PTS dan PAS itu kita dari masing-masing guru bikin modul untuk pembelajaran siswa. Baik di-share secara online atau maupun secara di print. Keren. Pak Haji, yes. Pak Jum ternyata sudah siap tuh. Sudah membuat seperti itu. Sekarang materinya dengan apa yang saya perlihatkan tadi bagaimana Pak? Apakah Bapak membuatnya untuk satu pertemuan, satu modul, atau satu modul untuk beberapa pertemuan? Pengalaman saya nggih? Ya. Kalau pengalaman kemarin itu satu modul untuk satu kali pertemuan. Karena kan setiap minggunya mengambil modul dan membuat modul setiap minggunya. Yes. Apakah formatnya juga paling enggak mirip-mirip seperti yang saya bagikan tadi? Ya mirip Bu, karena kan juga ada konten seperti materi secara tertulis dan gambarnya, ilustrasinya. Yes. Ya. Oke, betul kan Mbak Putri dan Pak Jum? Mereka sudah lebih hebat, sudah siap kok ini semuanya. Siap loh Pak Jumadi? Alhamdulillah sudah siap. Sudah siap. Tadi coba dari Bu Wulan, Apa kata Pak Wulan? Oh, belum, dari Bu Wulan belum. Tadi gimana Bu Wulan? Saya kan sambil nunggu Bu Wulan minta ke Pak Haji dulu.
Mas Guntur ini presensi, kalau Mas Guntur ini presensi. Oh, ada angket Ibu Bapak, monggo diisi dulu. Mudah-mudahan paling tidak modulnya sudah siap, jangan sampai nanti pada saat masuk ke aplikasi Mas Guntur ada ruang-ruang yang masih perlu dibuat lagi. Usahakan malah ini masuknya kemana, biar Mas Guntur nanti yang cari ruang lagi. Ini diisinya di mana? Nah itu dia. Target kita untuk membelajarkan Ibu siswa sambil kita. menunggu ada pertanyaan dan ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saged mengisi presensi dan angket yang ada di ruang chat. Monggo Ibu Bapak. Mohon izin bertanya, Ibu. Boleh, silahkan. Bu Ami, untuk modul yang sudah kami buat, Monggo Bu Arum. kita modelnya itu untuk beberapa tema, kita jadikan satu seperti itu. Tadi untuk contohnya Bu Ami mungkin satu seperti kayak 1 KD gitu ya Bu? Itu 1 KD hanya mengambil beberapa indikator. Karena untuk 1 KD yang saya buat tadi, 1 CPMK, itu menjadi banyak indikator. Jadi ini adalah misalkan tadi dari 1 CPMK-nya itu untuk 3 pertemuan, ini baru untuk 1 pertemuan saja yang tadi. Oh, tadi 1 modulnya Ibu itu untuk 1 pertemuan, Ji? Ya, betul. Gitu. Tapi nanti untuk tempat kami nanti bisa menyesuaikan gitu ya Bu, karena 1 pertemuannya kan dihitung 2 jam. Ya. Jadi betul, 2 jam enggak, pelajaran ya untuk 1 Ibu. KD atau 1 indikator saja yang kita ambil gitu, J. Betul sekali Ibu. Jadi untuk 1 pertemuan ini akan menggunakan berapa indikator. Setiap materi, setiap KD pasti indikatornya kan berbeda ya, jumlahnya ya Bu ya. Ada yang 1 indikator, ada yang 2, ada yang 3. Saya tadi hanya untuk 1 indikator, seperti itu. Tadi kan saya hanya 1 indikator. Iya, betul. Ya, jadi monggo sesuaikan dengan karakter materinya masing-masing. Ini yang harus dikemas, dilengkapi gambarnya, linknya, latihannya, soal-soalnya, mungkin ada tugas menggunakan LKPD, observasi apa itu yang disiapkan. Juga mungkin lembar diskusinya itu perlu disiapkan. Terima kasih, yang penting 2 jam pelajaran, siswa menjadi belajar lengkap seperti kalau kita belajar di kelas, tapi dipandunya menggunakan modul. Gitu ya Bu Arum ya. Siap Ibu. Insya Allah saya yakin di sekolah Bu Arum sudah siap deh semuanya. Bismillah, mohon bimbingannya saja Bu. Ya, mari kita bersama. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan terkait dengan pelaksanaan P2AD secara umum. Tadi tuh Bu Arum tuh tadi pagi kan waktu Mbak Putri? Jadi kalau jamnya waktu itu. Kemarin kesepakatannya kan Selasa dan Kamis mulainya siang pukul 13 begitu. Nanti insya Allah akan kami diskusikan lagi di dalam tim supaya sama-sama efektif begitu. Berapa materi yang nanti kita luringkan, ada beberapa materi mungkin nanti materi-materi awal yang prinsip gitu, materi-materi awal yang sifatnya itu teknis sekali tentang penyusunan media pembelajaran interaktif, nanti mungkin kita akan luring. Nah nanti tempatnya mungkin di lab biologi dulu. Ya betul ya Pak Guntur ya, sesuai dengan jadwal yang di tempatnya mungkin di lab biologi. Ada yang di lab, ada yang di ruang kuliah karena nanti 11 sampai 15 lab digunakan untuk praktikum, sehingga nanti mungkin tempatnya di ruang kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah saya share ke Bapak dan Ibu. Kemarin sudah di-share oleh Pak Jumadi. Cuma nanti mungkin beberapa ada penyesuaian, nanti insya Allah akan kita kembali
kita kabari ke Bapak dan Ibu. Nah, nanti untuk pertemuan hari Kamis, ini hari Kamis besok itu, Kamis tanggal 6, ya betul, Kamis tanggal 6, nanti insya Allah tempatnya di mana Pak? Saya lupa ya, saya kalau nggak buka. Di lantai 2 Mbak Put. Oh iya, di ruang E22. Oh, di lab biologi, Bu. Di lab biologi, Kamis 6 Januari di lab biologi. Bisa Nanti di lab. kita menyesuaikan pesertanya ya Bu Arum ya. Kalau pesertanya kira-kira lebih dari 20 orang, maka nanti di ruang kuliah saja, di E22, supaya lebih longgar tempatnya. Tapi kalau pesertanya tidak ada 20 orang, maybe kita bisa pakai di lab yang ya longgarnya sih sama-sama longgar, tapi colokannya kan ready gitu kalau di lab gitu. Nggak perlu cari yang lain. Jadi, Oke, masih ada Ibu Bapak yang perlu masih ada didiskusikan? Bapak yang perlu didiskusikan? Tidak ada sepertinya aja. Pak Jumati, pripun Pak Jum, bisa di Pak Jum? Ngisi ini Bu, apa namanya, angkat itu Bu, pretest. Oh, angket, sedang ngisi angket kok. Oke, angkat sudah diisi ya Bapak dan Ibu. Oke. Oke, sudah pada Untuk diisi. Tenang lokasi- aja, sudah pada diisi. Lokasi itu luring nanti di untuk waktu apa namanya di sekolah, atau maksudnya pembagian untuk sekolah, dan kan nanti rencana ada 4 luring, 4 daring ya, 4 kali luring, 4 daring. G, 4 luring, 4 daring. Nah, nanti untuk ini monggo lokasinya- nanti mungkin bisa kita sepakati dengan Bu Arum lokasinya bagaimana. Kalau di sekolah apa namanya, karena kita mulai kegiatannya jam 1, maka yang harus kita pertimbangkan adalah nanti sholat asar karena lokasinya ada di masjid begitu. Monggo nanti apakah mau 4 daring, 4 luring ini dari yang luring ini semuanya di UMS atau mau seperti rencana 2 di UMS, 2 di SMP, itu nanti kita serahkan ke Bu Arum. Kami derek saja. Oh, Oke. oke. Ya, nanti dengan Pak Jumadi, nanti komunikasinya dengan Pak Jum itu nanti sudah beres insya Allah. Pak Guntur, nanti kita tinggal action saja. Pokoknya Bu Arum bilang di sekolah ya kita ke sekolah, Arum bilang di lab ya kita di lab. Insya Allah labnya ready kalau untuk bulan-bulan ini karena memang belum dipakai untuk kuliah ya. Paling nanti dipakai untuk praktikum stikes hanya 4 hari saja. Jadi, nanti kita lihat. Yang jelas nanti jadwal terdekat kita besok hari Kamis, Bapak dan Ibu ya, mengingatkan karena sudah tidak ada yang didiskusikan sebelum ditutup. Mengingatkan jadwal terdekat kita adalah besok hari Kamis tanggal 6 Januari, jamnya masih seperti ini. Oke, jamnya masih Mbak seperti Put. ini. Nah, ini sekedar Bu Ami. Oke, saya edit Ya. Mbak Bulan. Oke. Yes, ya sudah. Tempatnya nanti insya Allah di lab biologi. Kalau yang angket tadi sekedar, nah ini karena saya tidak tahu ternyata pesertanya ada yang dari SD, makanya oke, sekedar saya edit sebentar nih Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, sambil nunggu Mbak Putri, monggo. Pak Jum, ada sesuatu sambil nunggu Mbak Putri? Sambil nunggu yang edit? Ampun Bapak Ibu, yang lain bisa mengisi, sudah diedit, jadi bisa dituliskan nanti ya, dituliskan kelasnya kelas berapa. Ngapunten. Pripun ini sampun Bapak Ibu, ada masalah lagi untuk angket dan untuk
Jadwal nanti informasi selengkapnya untuk hari Kamis insya Allah kita share lewat grup ya, karena kita sudah ada dalam satu grup. Nanti insya Allah koordinasi bisa lebih mudah, nanti bisa lewat grup. Tempatnya di mana? Nah nanti tour guide-nya Mbak Marlina nanti. Semoga Mbak Marlina masih ingat ya dengan lab biologi ya. Marlina ini dulu asisten juga kalau nggak salah. Lupa deh. Asisten apa ya dulu ya? Saya lupa. Yang jelas bimbingannya Bu Ami ya Mbak Marlina itu ya. Saya ingat kayaknya. Masih di mute itu, di chat aja nggak apa-apa. Insya Allah masih ingat Bu. Oh, masih ingat dulu ya Mbak asisten Marlina apa ya? Mbak? Dulu asisten apa enggak Mbak Marlina? Betul. Oh, atau Mbak, kayaknya saya pernah kerja bareng Skripsinya sama praktikum siapa apa Mbak? ya? Saya dulu HMP Bu. Oh, iya. HMP. HMP Dulu angkatannya pembimbingnya Teja ya. Bu mikrobiologi. Oh, Bu Trias. Oh, sama Bu Trias. Ya. Angkatannya Mas Teja ya Mbak Marlina itu. Jadi, sampun Bapak Ibu, tidak ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, Mungkin nanti Foto bareng dulu, Mbak di grup, Put. Bu. Nanti ada informasi terkait dengan kelas untuk materi. oh iya, Materinya nanti iya. saya share di grup mau. Di grup. Ya. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang akses untuk di Google Classroom dan lain sebagainya, nanti bisa langsung disampaikan dan ditanyakan kepada Pak Guntur, Bapak Ibu. Ngaten ada lagi tambahan dari Bapak Ibu yang lain atau dari Bapak Ibu peserta? Ini yang di Ada grup. sesi dokumentasi apa enggak Pak Guntur ini? Ada, harusnya Monggo, ada Mbak silakan. Put. Ayo. Foto Silakan dulu di bareng. foto bareng nggak? Saya foto. Monggo dinyalakan dulu sebentar Bapak dan Ibu kameranya supaya bisa didokumentasikan. Sudah. Belum, lagi menunggu ya. Enggak, yang lain kameranya sebentar, 1 jam. Sebentar kok 1 jam. Masih ada belum? Sampun ya. Assalamualaikum, Sudah gedongan. sepertinya. Sudah kayaknya. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Bentar. Tuh gininya katanya Mas Guntur. Kenapa? Ini ada jempol tuh pada Jempol. naik tuh jempol. Yo, jempol semua yuk. 1, 2, 3. Sip. Ya, karena sesi-sesi seperti ini itu adalah sesi yang paling dinantikan oleh peserta pelatihan dimanapun tempatnya, Bu. Yes. Karena kalau sudah ada sesi foto itu berarti menandakan bahwa sesi sudah mau Selesai bentar berakhir. lagi. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Betul. Alhamdulillah agenda kita yang pertemuan kedua kita pada siang menjelang sore hari ini sudah berjalan dengan lancar. Insya Allah kita akan bertemu kembali secara luring besok hari Kamis. Informasi insya Allah akan kami sampaikan lewat grup. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada hari ini membawa manfaat untuk kita bersama. Ya, mohon maaf apabila ada salah, khilaf dan kekurangan dari kami dan tim dalam melayani dan membersamai Bapak dan Ibu semuanya. Marilah bersama-sama acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Loh, kalau pas alhamdulillah itu kenceng Bu Ami ya. Iya, Alhamdulillah.
Oke, baik. Saya tutup acara pada siang hari ini. Mohon maaf dari saya pribadi apabila selama mengantarkan acara pada siang hari ini ada salah dan khilaf. Maaf kalau saya ceplos nih Bapak Ibu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai